Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah sadaqa wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimakumullah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayatnya kepada kita sekalian tentang adanya perbedaan antara orang-orang yang hanya duduk kemudian tidak ada niatan untuk memotivasi dirinya menambah ilmu agamanya guna untuk memperbaiki amalan-amalannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah orang-orang yang hanya sebatas beribadah seperti keumuman yang lain, dengan orang-orang yang memotivasi dirinya untuk senantiasa menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui qala Allah wa qala Rasul, untuk menjadikan penyemangat dirinya bisa untuk dia menambah keimanan yang ada di hatinya, serta untuk menjadikan dirinya bersemangat agar bisa melakukan amalan-amalan khair, dan menjadi keinginan agar dirinya bisa ditempatkan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Maka Allah bedakan dengan orang-orang yang awam janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau untuk meluangkan waktunya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya, agar dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang nanti dikumpulkan di dalam barisan nabinya alaihi salatu wasalam, serta didapati adanya makom keutamaan yang lebih daripada manusia-manusia pada umumnya. Kita sama-sama bertawassul bil haq untuk menambah wawasan keilmuan agama kita, agar kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi hamba-hamba Allah yang Allah pilih,
yang menjadi hamba-hamba Allah yang Allah posisikan pada derajat-derajat kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah 4 hadis pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani tentang bab yang pertama, yaitu bab air atau babul miyah. Hari ini kita akan membahas hadis selanjutnya, yaitu tentang hadis yang kelima. Kalau yang pertama, kedua dan ketiga serta keempat hadis menjelaskan tentang adanya orang yang melakukan safar, kemudian di dalam safarnya dia melakukan perjalanan dengan perahunya atau dengan kapalnya begitu. Lantas dalam keadaan yang sangat terbatas posisi bekal airnya, alias yaitu air yang bisa digunakan untuk minum hanya sedikit saja, maka menjadi asbabul wurud pada satu hadis yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya pada laut itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci atau bertoharah dan tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, bahkan apa yang ada padanya, bangkainya juga halal untuk dikonsumsi. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadis yang kelima, hukum air yang melebihi 2 kullah begitu. Hukum air yang melebihi 2 kullah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah, imam yang 4. Perlu ana sampaikan, ana ulang kembali di sini tentang mustalahul hadisnya, bahwasanya kalau 2 periwayat kemudian dikatakan hadis itu muttafaqun alaih, maka diriwayatkan oleh 2 imam besar, Imam Al-Bukhari pada hadis itu, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ma'ruf, muttafaqun alaih berarti 2 imam hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kalau dikatakan ats-tsalatsah, 3 imam di dalam hadis. Yang pertama Abu Dawud, yang kedua At-Tirmidzi, dan yang ketiga An-Nasa'i. Itu dikatakan ats-tsalatsah, 3 perawi imam hadis. Kalau dikatakan al-arba'ah seperti pada hadis yang kita jumpai sekarang, akhrajahul arba'ah begitu ya, akhrajahul arba'ah. Maka yang meriwayatkan adalah Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, dan yang ketiga An-Nasa'i, keempat Ibnu Majah. Ini dikatakan al-arba'ah, 4 imam perawi hadis. Kalau dikatakan al-khamisah atau al-khamsah, maka ditambahkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ini 5 perawi imam. Dikatakan perawinya siapa? Al-khamisah. Berarti imam-imam tersebut yang meriwayatkannya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kalau dikatakan as-sittah, maka ditambahkan 2 imam, Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Imam Ahmadnya tidak masuk. Akan tetapi kalau dikatakan akhrajahu as-sab'ah, maka semua para imam meriwayatkannya. Ini didapat di kitab Al-Ibanah, Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram, dijelaskan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada hadis yang kelima diriwayatkan oleh Al-Arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Al-Hakim. Matan hadis ini dijelaskan an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, berarti anaknya Umar ibn Al-Khattab, sahabatnya Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya.
meridhoi keduanya. Artinya Abdullahnya, anaknya Umar ibnul Khattabnya, kemudian Umar ibnul Khattabnya radhiyallahu anhuma. Ana jelaskan memang perlu untuk disampaikan karena tidak sedikit yang masih awam, kemudian kita sama-sama tausiah itu belajar bersama. Artinya walaupun perkara-perkara bagi thalabul ilm memang itu dianggap perkara sangat sederhana, akan tetapi tidak sedikit juga bagi ikhwan kita yang belum tahu ketika dikatakan radhiyallahu anhuma. Kok radhiyallahu anhuma? Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Maka ana jelaskan a'id domirnya untuk dua orang, kembali domirnya itu. Yang pertama yang meriwayatkannya, kemudian yang kedua ayah yang meriwayatkannya. Abdullah, anak dari Umar ibnul Khattab. Si penulis mendoakan kepada dua perawi, artinya kepada si sahabat yang meriwayatkan dan ayah dari si sahabatnya. Abdullah anaknya Umar ibnul Khattab, didoakan juga ayahnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berkata, idza kana al-ma'u qullatain, dikatakan apabila atau jika air sudah mencapai 2 kulah. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung kotoran, tidak bisa terefek atau berdampak. Jika ada satu najis di situ, maka airnya najis. Tidak. Bisa dipahami. Wafil lafidh, atau pada lafaz yang lain lam yanjus. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi ia tidak bisa menjadi najis. Jadi kalau bapak-bapak, rekan-rekan sekalian mendapati ada airnya itu 2 kulah, nanti kita akan jelaskan seperti apa itu 2 kulah itu. Kalau sudah ada air yang debit airnya itu 2 kulah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, air itu tidak bisa kemudian berubah jadi najis. Air itu tidak akan bisa berubah menjadi najis. Artinya ketika air itu sudah 2 kulah, nanti juga akan kita ulas perbedaan para imam mazhab gitu. Kalau airnya itu sudah 2 kulah, maka tidak akan berdampak jika air itu tercemari dengan najis. Kalau ada air 2 kulah, kemudian ada yang kencing di situ, atau ada bangkai di situ, maka air itu tidak bisa berubah menjadi najis. Kecuali kita akan kembali kepada hadis-hadis awal, kalau sifat airnya berubah. Artinya ketika sudah tercemari najisnya, tercemari airnya itu dengan najis, warnanya berubah, baunya berubah, kemudian rasanya berubah. Ta'muhu wa launuhu, ya, warna, kemudian rasa, kemudian bau, aromanya berubah. Hadis ini sahih, dinukilkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, juga Al-Hakim. Pengertian yang harus kita pahami, pertama, apa yang dimaksud dengan 2 kulah, kulatain. Ini perlu karena di sini terkandung disiplin ilmu fikih padanya. 2 kulah itu di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dikemukakan, Abdah berkata, Muhammad ibn Ishaq berkata, al-kullah adalah tempayan atau penampung air. Kalau bahasa kita sekarang bak air, yang artinya bisa juga diterjemahkan tempat menyimpan air. Tempat menyimpan air. Mungkin kalau orang dulu mengatakan tempayan atau bejana. Bejana satu media yang digunakan untuk menampung air. Imam Asy-Syafi'i
Kemudian Imam Ahmad dan Ibnu Ishaq menerangkan yang seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ukuran apa yang menjadikan kullataini itu dikatakan 5 kirbah. 5 kirbah, satu kulahnya kira-kira setara dengan 250 pon. Kalau satu kulah 250 pon, maka 2 kulah itu 500 pon. 500 pon. Kurang lebihnya 227 kilo. Kalau kita konversikan 500 pon itu 227 kilo. Kalau kita konversikan kepada debit air, kira-kira berapa liter ya? 227 kilo itu kurang lebihnya 284 liter. Sebagian ulama ada yang mengatakan, berpandangan supaya mudah dipahaminya 290 liter. Dengan asumsi 1 kilo itu dipahami 1,25 liter. Artinya 1 seperempat liter. 1 seperempat liter. Hadis ini menurut Imam Asy-Syaukani, beliau berkata dalam Sailul Jar'ah tentang maksud dari qullataini, kalau airnya mencapai 2 kulah, kata Imam Asy-Syaukani, maka ia tidak akan bisa mengandung najis. Tidak akan bisa mengandung najis. Artinya najis apapun yang sudah tercemar pada air 2 kulah itu larut. Dan hukum asal airnya tidak berubah. La yanjas. Seseorang ketika mendapati air untuk bisa dia gunakan bertoharoh, bersuci, berwudu, atau dia ingin janabah, ingin mandi, kalau airnya itu mengandung sesuatu yang jika kurang jumlahnya dari 2 kulah itu akhirnya taghayyar, berubah gitu, maka saat airnya itu qullataini dikatakan ma yataghayyar, tidak akan bisa berubah, dan juga dikatakan ma yanjas, tidak akan bisa berubah menjadi najis. Akan tetapi dikatakan bahwasanya kalau kadarnya kurang dari 2 kulah, kalau kadarnya kurang dari 2 kulah, maka di sini ada perbedaan. Imam Malik mengatakan bahwasanya jika airnya itu kurang dari 2 kulah, selama jenis airnya tidak berubah gitu. Selama jenis airnya tidak berubah, artinya baunya tidak ganti, warnanya tidak ganti, kemudian rasanya tidak ganti, Imam Malik mengatakan bahwa itu tetap bisa digunakan sebagai air yang cukup syarat untuk kita gunakan toharah. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Malik. Keduanya mengatakan kalau airnya kurang dari 2 kulah, jika airnya kurang dari 2 kulah, maka air itu bisa berubah menjadi najis. Sini kalau kita sudah membahas tentang fikih, maka di kalangan para imam mazhab juga berbeda pandangan. Berbeda pandangan. Yang satu mengatakan jadi najis seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Malik mengatakan kalau sifat airnya tidak berubah, maka tetap dalam keadaan suci. Orang bisa menggunakan air itu untuk digunakan toharah. Adapun sebaliknya dari hadis ini, bahwa air yang kurang dari 2 kulah dapat dipengaruhi najis. Di sini dikatakan, dan air yang kurang dari 2 kulah itu akan menjadi najis apabila kejatuhan atau terkena najis, baik najis itu mengubah keadaan air ataupun tidak. Ini musannif mengatakan dia airnya itu akan jadi najis kalau dia berubah atau tidak saat kurang dari 2 kulah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan pada bahasan selanjutnya, hadis yang ke-6. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan antum catat terlebih dahulu agar bisa dikumpulkan nanti pada sesi tanya jawab. Hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaghtasil, janganlah salah seorang dari kalian mandi, la yaghtasil ahadukum, di antara kalian, fil ma'i daim wa huwa junub, yang dimana airnya itu dalam keadaan tidak bergerak. Daim itu tenang, sementara dia dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu ditambahkan pada hadis yang ketujuhnya dengan larangan tambahan. Kalau yang pertama hadis Imam Muslim, beliau hanya mengatakan janganlah engkau mandi, di antara kalian mandi. Pada lafal Imam Al-Bukhari ditambahkan la yabulanna, ada taukid, ditegaskan janganlah salah seorang kalian kencing. La yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri thumma yaghtasil fihi, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir lalu mandi di dalamnya. Bisa dipahami bahwasanya mandi di sini bukan seperti mandi yang biasa kita lakukan. Artinya kita pagi sore mandi itu pada air yang diam, tidak mengalir, tetapi ada medianya, ada bak mandinya begitu. Kita mau masuk kamar mandi tentu ada keran yang bisa kita buka. Kadangkala kalaupun air PDAM-nya jam-jam tertentu itu tidak mengalir, kita bisa membuat media adanya bak penampungan atau toren gitu, yang debit airnya biasanya toren itu kalau kita cari di toko-toko besi bisa menampung, ada yang 250 liter sudah cukup 2 kulah begitu, kurang lebihnya sedikit. Ada yang menampung 500 liter, ada yang bisa menampung bahkan sampai 1000 liter. Nah, yang bisa kita pahami kalau mandinya itu kita mandi seperti kita yang kita miliki di rumah kita masing-masing, adanya air di situ ditampung pada bak, itu tidak menjadi masalah. Kencingnya juga tidak mungkin di situ. Yang menjadi permasalahan bahwasanya dilarangnya seseorang kencing, dilarangnya seseorang mandi, dilarangnya seseorang kencing dan mandi pada air yang tidak bergerak, daim, diam, airnya tidak mengalir. Habis kencing kemudian orang itu mandi juga di situ. Mandinya dengan kata lain maksudnya seperti orang berenang. Artinya kalaupun mandi berendam di situ. Jadi bukan yang kita pahami mandinya artinya mandi begini, walaupun keduanya tetap dilarang. Barang air yang diam tergenang kemudian air itu dikencingin lantas dipakai untuk janabah, mandi, dipakai untuk mandi biasa, keduanya tetap dalam keadaan adanya pelarangan. Imam Muslim meriwayatkan, dikatakan la yaghtasil, janganlah diantara kalian, salah seorang diantara kalian, ahadukum la yaghtasil, janganlah kalian mandi di air fil ma'i daim wa huwa junub, sementara airnya diam, airnya tidak mengalir, airnya tergenang saja. Kemudian pada Imam Al-Bukhari beliau menambahkan la yabulanna. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, janganlah salah seorang kalian kencing fil ma'i daim ahadukum, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri thumma yaghtasil fihi. Kalau di Ibanah tadi kita sudah bahas, dijelaskan bagaimana mungkin seseorang sudah dia kencing di situ kemudian mandi juga padanya itu.
Kok bisa-bisanya seseorang sudah kencing pada air yang diam, lantas air itu digunakan untuk mandi, apalagi mandinya janabah. Makanya Nabi SAW melarang bagi seseorang yang mandi pada air yang dalam keadaan diam, airnya tidak mengalir mandi janabah di situ, padahal air itu digunakan sebelumnya untuk kencing terlebih dahulu. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, dijelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dijelaskan bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan adanya hadis tambahan dari kedua lafal tadi, wali Muslim minhu, wali Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, dikatakan wala yaghtasil fihi minal janabah, wala yaghtasil fihi minal janabah. Lafaz riwayat Imam Muslim, mandi darinya, dan janganlah kalian mandi darinya, janganlah mandi junub di dalamnya. Ketiga hadis di atas dijelaskan ihwal larangan buang air kecil atau kencing di air yang tergenang berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir. Di sini harus kita pahami adanya perbedaan kalau orang kencing pada air yang diam dengan orang kencing pada air yang mengalir. Kalau seseorang itu kencing di sungai, apalagi airnya deras, maka air kencingnya itu walaupun najis akan larut terbawa dengan air sungai terus, dan sifat sungai itu tidak akan berubah. Artinya orang masih boleh mandi di situ, orang masih boleh toharoh di situ karena airnya mengalir. Airnya mengalir. Adapun kalau seseorang yang kencing dalam keadaan buang air kecil yang airnya tidak mengalir, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bertoharoh, tidak boleh digunakan untuk mandi. Dan dijelaskan bahwasanya larangan mandi junub di air yang tergenang mempunyai hukum tersendiri, berbeda dengan hukum mandi di air yang tergenang. Itu beberapa penjelasan dari syarahul hadisnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, diharamkan bagi orang yang junub, diharamkan bagi orang yang junub mandi di dalam air yang diam. Orang kalau habis hubungan suami istri, dia berarti dalam keadaan junub, dia mau mandi besar janabahnya pada air yang diam, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Apalagi janabahnya berendam di dalamnya. Di sini dijelaskan dengan cara mandinya itu berendam di dalam. Kemudian adanya penjelasan haramnya menggabungkan antara mandi junub dan buang air kecil di dalam air yang diam. Ini jelas terlihat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan wala yabulanna, dan janganlah kalian kencing, buang air kecil di situ pada air yang diam. Ada kekecualian, adanya kekecualian, air yang diam adalah air yang ada pada telaga. Kalau airnya itu dalam debit yang cukup banyak, danau gitu, kemudian mungkin orang Sunda mengatakan setu, atau dikatakan kolam yang besar, ada penampungan air yang besar, maka sebab air kencing itu tidak akan berpengaruh pada air yang kadarnya banyak tersebut. Kalau airnya itu tampungannya luas, airnya itu danau, airnya itu setu, maka tidak akan ngefek. Karena merujuk kepada hadis sebelumnya,
tentang kata-kata bahwasanya air yang jumlahnya 2 kullah, la yanjas. Kalau air itu diam tidak mengalir, tetapi tampungannya itu lebih dari 2 kullah, danau, kemudian setu, kemudian apalagi bisa kita katakan kolam renang yang besar, maka tidak akan ngefek, tidak berdampak najis pada air yang jumlahnya lebih dari 2 kullah. Jadi orang kalau mau mandi pada danau, orang mau mandi pada setu, orang mau mandi pada kolam renang, orang mau wudu di situ, selama airnya dalam keadaan cukup syarat air, maka tidak berdampak najis padanya. Walaupun dia ingin janabah di situ, walaupun dia ingin wudu di situ, maka sah hukumnya. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-9, wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan mubham karena dikatakan rajulin ini seseorang, tidak disebutkan siapa sahabat nabinya. Walaupun mubham, kalau kriterianya dia seorang sahabat, maka sahabat itu dalam ilmu syarahul hadis bisa dikatakan ilmu jarh wa ta'dil, setiap sahabat dihukumi kulluhum udul. Semua dari kalangan para sahabat mereka itu disikapi adil. Artinya kalau sudah adil itu di atas tabaqat thiqah. Imam Al-Bukhari kalau mau meriwayatkan satu hadis, maka diruntut dulu dari siapa si penyampainya, diteliti seperti apa kejujurannya, kemudian bagaimana hafalannya, kemudian seperti apa sikapnya ketika dia menyampaikan hadisnya. Maka di dalam ilmu hadis itu ada yang dikatakan sayyi'ul hifdzi. Orang itu meriwayatkan hadis tapi hafalannya buruk. Ada orang yang dikatakan kalau di dalam ilmu jarh wa ta'dil itu gomazahu itu kalau sudah dari si fulan, dari siapa antum? Dari si fulan, acuhkan sajalah, itu namanya gomazahu. Ada orang yang dikatakan bahwasanya meriwayatkan hadis tapi dia suka berbohong, maka tidak akan pernah bisa masuk syarat-syarat hadis Al-Bukhari kalau kriteria orang-orang yang ketika menyampaikannya hafalannya buruk, sayyi'ul hifdzi, ketika menyampaikannya orang ini suka berdusta, ketika menyampaikannya dia selalu dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Dari siapa antum? Dari si fulan. Dari si fulan, enggak usah, sepelekan sajalah, enggak usah didengar omongannya. Maka tidak akan bisa masuk syarat-syarat perawi Imam Al-Bukhari, tidak akan bisa masuk syarat-syarat periwayatan Imam Muslim, tidak bisa masuk periwayatan Imam Ahmad, Abu Dawud kalau dimuatkan di dalam sahih-sahihnya. Karena adanya aturan apabila seseorang ulama jarh wa ta'dil memberikan kritisi terhadap satu orang perawi, maka ada kaidah di dalam ilmu jarh wa ta'dil, al-jarhu muqaddamu ala ta'dil. Seseorang yang memberikan catatan kejelekan, bukan ghibah. Kalau di dalam ilmu disiplin hadis, orang yang menjelekkan perawi satu periwayat untuk kemaslahatan umat ke depan nanti, maka hukumnya itu ala sunnah. Artinya menjelaskan bahwa si fulan ingatannya jelek, ingatannya buruk, si fulan dia suka berdusta, si fulan dia meriwayatkan hadisnya dalam keadaan pikun, dalam keadaan sudah pikun, maka hadis-hadis itu bisa disaring. Ada posisi-posisi tertentu yang hadis itu bisa digunakan sebagai sisi pendalilan, ada hadis-hadis yang bisa hanya dijadikan sebagai ibrah saja, pengetahuan bagi seseorang yang ingin mengetahui, oh hadis ini hukumnya hadisnya dhaif. Hadis itu ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Bahkan pada hadis-hadis yang dhaif itu ada yang kemudian disebutkan munqati, hadisnya itu terputus, ada yang matruk,
hadisnya itu ada beberapa kriteria hadis. Kalau di sini disebutkan an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul au yaghtasilal rajulu bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dari seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah SAW melarang seorang wanita mandi dari sisa air laki-laki. Jangan sampai salah memahami. Rasulullah SAW melarang seseorang wanita mandi dari sisa air laki-laki, atau seorang laki-laki mandi dari sisa air wanita. Tetapi hendaklah mereka menciduknya bersama-sama. Kalau kita tidak pahami hadisnya secara rinci, orang itu akan salah memahami tentang hadis ini. Pada hadis yang ke-10-nya nanti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas mandi istrinya sendiri, Maimunah. Jadi Rasul juga mau mandi bekas mandinya Maimunah. Artinya pelarangan ini tidak sampai kepada pelarangan haram. Hadisnya menjelaskan bahwa makruhnya seseorang mandi dari bekas mandi perempuan, suami dari bekas istrinya, istri dari bekas suaminya. Kenapa? Dikhawatirkan ada bekas najis yang terjatuh kembali kepada media yang kecil. Kalau medianya cukup, kira-kira daya tampung, makanya kalau kita membangun rumah itu diusahakan bak mandinya cukup syarat air. Bak mandinya cukup syarat air. Kalau kita zaman sekarang kan biasanya rumah-rumah yang minimalis, biasanya cuma disediakan toren saja penampungan, nanti di setiap kamar mandinya itu hanya ada shower saja satu, atau keran dengan bak dengan ember kecil. Ada keran kemudian bisa dibuka, ada ember kecilnya di situ. Showernya senantiasa cukup untuk menyuplai air karena dari toren di atasnya. Kalau orang zaman dulu, antum bisa cek di rumah yayasan kita, rumah pusaka di sini, bak mandinya besarnya luar biasa. Bak mandinya cukup besar. Dan ana yakin kalau itu dihitung itu lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Orang-orang dulu itu sudah berpikir secara fikih bagaimana cara untuk bisa bertoharoh dalam keadaan airnya cukup syarat untuk bisa dijadikan toharoh, baik janabah ataupun berwudu. Makanya kalau kita pahami bahwa hadis yang pelarangannya itu janganlah seseorang mandi dari bekas istrinya, atau laki-laki dari bekas wanita, dan wanita dari bekas laki-laki. Maksudnya dikhawatirkan kalau ada nanti sisa najis terjatuh ke bak mandinya, atau si tempayannya atau bejanaknya. Begitu. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya bagi anak yang menyampaikan khususnya, dan bagi antum juga semua pada umumnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, fal yatafaddal alaikum, bisa disampaikan sekarang ataupun nanti setelah waktu azan isya. Kalau tidak ada, memang kita akan cukupkan saja kajian. Ya. Kalau dikira-kira berapa meternya, mungkin bisa dikonversikan tadi ukuran kulata ininya, Pak Lon. Kita pahami syarat airnya itu supaya dikatakan layan jas gitu ya. Orang mau janabah di situ, orang mau lam yanjus gitu. Orang mau berwudu di situ, airnya itu tidak akan berdampak saat ada najis, harus 2 kulah. Maka kalau dikatakan harus berapa meter bak mandinya, kita perkirakan
bak mandi yang bisa menampung air kurang lebih 290 liter. Kalau bak mandi bisa menampung air 290 liter, maka itu syurutul ma qulataini. Ada bab syarat air itu 2 kulah, itu bisa menjadi acuan atau barometer seseorang yang ingin bertoharoh di situ atau mau janabah di situ, maka syarat airnya sudah cukup. Kira-kira diperkirakan kalau bak mandi itu 1 meter persegi sudah bisa menampung air 290 liter, berarti itu cukup syarat air. Tetapi kalau bak mandinya menampung air 290 liter itu 2 meter kali 2 meter, contoh misalnya 2 meter itu kita konversikan baru bisa menampung air 290 liter. 290 liter atau tepatnya 284 liter. Maka bisa kita sikapi 2 meter kali 2 meter itu baru dalam kriteria qulataini. Nanti bisa dihitung kepada pakar-pakar bangunan lah yang biasa membuat bangunan atau bak mandi rumah seseorang gitu. Kira-kiranya qulataini itu berapa meter sih gitu. Ya, memang kalau rumah-rumah minimalis sekarang biasanya bak mandinya terlalu kecil, mini. Kalau rumah orang zaman dulu itu besar-besar, Pak. Bak mandinya itu besar. Jadi aman untuk bisa janabah, aman bisa mau toharoh di situ. Dari yang lain kalau tidak ada, ya. Dan hadisnya tadi ya. Iya. Kadang-kala hadis itu sudah jelas, tapi kadang-kala di fikihnya itu jadi beda-beda. Iya. Misalnya contoh hadis tentang baca Bismillah ketika Al-Fatihah. Hadisnya jelas, apabila baca Al-Fatihah maka bacalah Bismillah, karena dia termasuk ayat di dalamnya. Iya. Tapi Imam Malik nggak bisa, kalau sholat nggak boleh. Iya. Kemudian ketika sholat berdua dengan makmum imam akan sejajar. Tapi Imam Syafi'i undur sedikit. Nah itu latar belakangnya apa sehingga sudah jelas-jelas hadisnya kayak gini kok fikihnya ulama beda. Padahal kan kata ulama fikih kan apabila katamu beda dengan hadis maka tinggalkan perkataanmu. Iya. Iya. Memang para imam mazhab itu berbeda pandangan ketika menyikapi atau mensyarahkan, menjelaskan satu hadis. Hadisnya sahih, satu keluar dari lisan Rasulullah SAW-nya yang itu hadisnya, matanya itu, sanadnya itu, periwayatnya juga itu. Tetapi para imam mazhab mensyarahkan hadisnya berbeda-beda. Contoh ketika Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya wajibnya menjaharkan bacaan basmalah di dalam sholat. Tetapi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu dimulai dari alhamdulillah, tidak dari mulai basmalah, karena basmalah terdapat di dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, annahu min Sulaimana wa annahu atau qala bismillahirrahmanirrahim atau kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Maka di situ nanti ada perbedaan pandangan antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i. Orang-orang yang berpandangan mazhab Hanabilah, Ahmad bin Hambal begitu, maka menjaharkan basmalah itu bukanlah satu perintah di dalam sholat, akan tetapi mensirkannya itu yang harus dihidupkan sunnahnya, karena Nabi juga memulainya dengan kata-kata alhamdulillah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sab'ul masani itu dari mulai bismillah, dari mulai bismillah. Dan beliau berpandangan bahwasanya nahnu naqra'u kama jaa, bahwa kami membaca sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Wallahu taala alam. Artinya ketika seorang imam mazhab berijtihad, insyaallah niat ikhlas mereka tetap diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun salah keliru. Artinya kebenarannya tetap satu, tidak ada kebenaran yang namanya dua, tidak ada. Kebenaran tetap satu, al-haqqu min rabbik. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika menjelaskan permasalahan, maka berbeda pandangan para imam itu berdasarkan hadis yang mereka pahami, berdasarkan ilmu yang mereka kuasai. Kemudian adanya ijtihad, pandangan secara
pribadinya, tentu berdasarkan asar-asar atau sisi pendalilan yang merujuk kepada sisi pendalilannya begitu. Ya, mudah-mudahan ketika kita melakukan amalan yang ini tetap disikapi sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari niat ikhlas. Dan ketika seseorang yang berpandangan bahwasanya alhamdulillah itu dimulai dengan alhamdulillah, al-Fatihah itu dengan hamdalah, maka kita juga tetap memiliki ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ya gitu. Imam Syafi'i dengan kadar keilmuannya, Imam Ahmad bin Hambal dengan kadar keilmuannya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup, kita tutup kajian kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.